Langka dan juga mahalnya minyak goreng membuat pemerintah akhirnya melepas harga minyak goreng kemasan ke pasaran. Harga eceran tertinggi minyak goreng curah pun ditetapkan sebesar Rp14.000 per liternya. Akankah kebijakan ini mampu mengurangi peliknya masalah minyak goreng yang sudah terjadi berbulan-bulan? Lalu bagaimana komentar warga terkait kebijakan ini? Saudara simak selengkapnya dalam Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Saya pastikan saya tidak akan menyerah oleh mafia, spekulan, apalagi dalam keadaan tinggi, harga-harga tinggi seperti ini. Saudara, lebih dari 3 bulan, kisah minyak goreng sudah seperti sinetron yang tidak berkesudahan. Berawal dari langkanya minyak goreng di pasaran yang serta-merta hingga kini membuat harganya kian melambung. Saat itu berbagai alasan disebut-sebut sebagai penyebabnya. Dan kini minyak goreng relatif lebih mudah didapatkan. Namun dengan syarat harganya naik karena menyesuaikan peraturan terbaru dari pemerintah. Lalu bagaimanakah komentar masyarakat terkait hal ini? Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Seorang warga di Kalimantan Timur jatuh pingsan setelah mengantre demi mendapat minyak goreng. Miris saat dievakuasi dari tempat bazar minyak goreng, ia kemudian meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Pingsan. Di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, seorang ibu juga sampai jatuh pingsan saat mengantre membeli minyak goreng di sebuah pertokoan. Sebelumnya dalam video amatir terlihat ribuan warga berdesakan menuju lokasi penjualan minyak goreng karena takut tidak kebagian. Di tempat lain di Tangerang, Banten, puluhan warga juga harus berdesakan saat antre di depan sebuah minimarket. Mereka khawatir tidak kebagian minyak goreng. Ratusan kantong minyak goreng kemasan pun ludes dalam waktu singkat. Itu pun masih ada warga yang tidak kebagian. Pemandangan seperti ini bisa dengan mudah ditemukan di seluruh penjuru negeri dalam beberapa bulan terakhir. Minyak goreng yang biasanya bisa dengan mudah ditemukan, kini jadi sulit didapat. Harganya pun tiba-tiba melonjak. Berbagai upaya seperti operasi pasar dilakukan pemerintah, tapi tak kunjung berdampak signifikan di lapangan. Peliknya, masalah minyak goreng pun membuat Kapolri turun tangan, memastikan ketersediaan minyak goreng. Anehnya, meski langka, stok sebenarnya terpantau aman. Dan saya minta seluruh produsen, distributor, pedagang yang ada di pasar modern dan tradisional, silakan untuk barang-barangnya diberikan pelayanan kepada masyarakat seperti biasa, karena tidak ada perlu pemandikan. Karena saya lihat dari beberapa produsen yang ada, kita mendapatkan informasi bahwa produksinya juga akan dikembalikan normal. Jadi tentunya ini untuk menjamin bahwa ketersediaan minyak di lapangan betul-betul tersedia. Indikasi adanya praktik penimbunan ataupun pengiriman minyak goreng ke luar negeri mulai tercium. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menemukan peti kemas berisi ribuan kardus minyak goreng siap ekspor di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Ini adalah lanjutan dari penyidikan dugaan mafia minyak goreng yang melibatkan 3 perusahaan. Memang susah banget, Mas. Di mana-mana enggak ada, sudah mahal, terus enggak ada gitu. Apalagi kalau yang bagi pensiun ya kan pensiunnya segitu-gitu aja, yang dibeli mahal banget kan 2 kali lipat itu. Dari situ banyak minyak, tapi tinggi, makin makin naik. Tapi kita beli juga lah. Orang perlu itu minyak diapakan di rumah tangga. Kalau di rumah sih nggak antri, cuman duluan aja nih, siapa yang tahu duluan ya dapat, kalau yang nggak tahu ya nggak dapat gitu. Paling misalnya buka jam 7 gitu, jam 9 ya jam 8 nggak ada, udah nggak kebagian. Jadi siapa yang dengar beritanya cepet ya dapat gitu.
Susah, udah lama sih ya, udah ada sebulan lebih kali saya nggak dapat minyak. Kalau kemarin kan ada itu ya glosir, dapat minyak banyak, saya lari, cuma dikasih satu dus ya, satu dus biarin lah, yang penting ada buat pajangan. Lah sampai sekarang nggak ada lagi, ya udah terpaksa nggak jualan minyak. Pemerintah seperti kebingungan. Berbagai kebijakan berkali-kali diambil dan diubah sejak harga minyak goreng melonjak. Mulai dari menetapkan kebijakan minyak goreng satu harga Rp14.000 per liter 19 Januari lalu. Lalu pada 1 Februari lalu, pemerintah menetapkan HET 3 jenis minyak goreng, yaitu minyak goreng curah, kemasan sederhana, dan kemasan premium. Dan yang terakhir, melepas begitu saja harga minyak goreng kemasan ke pasar dan menetapkan HET minyak curah Rp14.000 per liter. Di tengah penetapan kebijakan ini, masalah minyak goreng justru kian memanas. Praktik mafia diduga menjadi penyebab kelangkaan minyak goreng. Kritik pedas dilontarkan kepada pemerintah. Saya menyoroti persoalan ketersediaan. Mana mungkin negara ini mampu untuk menstabilkan harga kalau seluruhnya komoditas ini dikuasai oleh swasta yang kemudian menerapkan pasar persaingan sempurna. Gitu. Kalau barangnya banyak, mungkin menjadi murah. Tapi kalau barangnya sedikit, pasti akan menjadi sangat mahal. Mereka bahkan akan berhimpun menjadi kartel. Hal yang tidak dibantah oleh Menteri Perdagangan dalam rapat dengan Komisi 6 DPR RI. Dan saya sudah kasih semua datanya. Termasuk ada pengusaha yang bilang, itu kan kalau minyak goreng kan supirnya itu tangannya berminyak kan. Bisa ngeluarin bon, itu bonnya bersih putih. Bisa tunjukin Pak Wisnu. Saya nggak mau sebutin namanya karena ini kan azas praduga tidak bersalah, gitu kan ya. Tetapi kita sudah temukan dan ini jumlahnya ribuan ton, gitu loh. Dan ini sekarang sudah kami serahkan kepada pihak Polri. Saya pastikan saya tidak akan menyerah oleh mafia, spekulan, apalagi dalam keadaan tinggi, harga-harga tinggi seperti ini. Saya berjanji saya akan bekerja setengah mati untuk memastikan terjadi keadilan yang baik. Terkait tudingan adanya mafia minyak goreng, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI langsung buka suara. GAPKI meminta pemerintah memperjelas makna mafia tersebut, termasuk perannya agar tidak menimbulkan pertanyaan. Mesti jelas definisinya mafia itu apa dan kemudian dalam hal mana mafia itu dilakukan kan. Jadi memang harus diperjelas supaya tidak menimbulkan berbagai pertanyaan. Lebih lanjut, GAPKI menyarankan permasalahan ini harus ditangani oleh unsur pemerintah seperti BUMN atau Bulog untuk meminimalkan hal-hal yang tidak diinginkan dan tetap bisa dikontrol. Polemik kelangkaan minyak goreng memang menjadi ironi bagi Indonesia, karena Indonesia adalah salah satu negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Warga pun belum bisa meyakini kebijakan baru mengatur harga eceran tertinggi untuk minyak goreng curah bisa mengatasi sulit dan mahalnya minyak goreng. Sekarang aja belum bisa pemerintah belum bisa nolongin, katanya mau turun, tapi ternyata malah dan di Indomaret sekarang yang harganya tadi 28 sekarang jadi 48. Jadi dari sana kan udah kemarin ya aku ngeliat 48. Kan mau nggak mau saya jual 50 itu kan lebihnya terus terang aja 2.000, belum plastiknya, belum ongkos dia suruh ngambilin kan pasti saya kasih ongkos entah 5.000 kayak entah 2.000. Saya pikir begitu, biar yang penting ada barangnya, untung seperak 2 perak, yang penting ada barang. Kasihan orang rakyat kecil tuh kadang-kadang, ibu kenapa sih nggak ada minyak? Ya orang nggak ada, saya nggak punya, mau diapain? Belum lah, orang naik terus. Belum bisa diatasi, orang naik terus. Tapi mudah-mudahan lah bisa diatasi pemerintah. Soalnya kan mau apa ini namanya? Mau Ramadan dan mau puasa. Alih-alih menormalisasi harga, berbagai pihak menilai pemerintah lebih memilih opsi untuk menjamin ketersediaan minyak goreng yang ada di pasaran. Namun hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana negara sanggup mengatasi sepak terjang pihak-pihak yang mampu mengendalikan harga untuk kepentingan segelintir orang.
Demikian Kopi Pagi kali ini, saya Rusdi Maulana dan juru kamera Ahmad Susanto. Salam SCTV.